Setengah jam setelah itu aku dengar mama aku gedor-gedor pintu. Tuk 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 tuk, buka pintu. Mama aku itu kalau gedor pintu itu kayak gresek-gresek kayak gitu loh. Terus, halo teman-teman, selamat malam. Oke teman-teman, terima kasih buat 500 subscribernya. Terima kasih kalian udah subscribe di channel aku. Terima kasih juga buat yang udah nonton, dan terima kasih buat juga yang nungguin videoku. Maaf juga sebelumnya ketika aku nggak upload video karena ada kesibukan lain. Mungkin nanti beberapa waktu aku bakalan rajin upload video. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang masih baru pertama kali datang ke channel ini, kalian boleh subscribe channel ini. Di video kali ini aku mau review tentang yang lagi booming-booming nih di Twitter. Karena itu di Twitter ada cerita horor yang mungkin teman-teman pernah ngalamin atau mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya kan. Tapi ini kita review berdasarkan cerita ini dan komen-komen. Jujur aja teman-teman, satu hari sebelum aku review cerita ini atau aku lihat-lihat tuh di Twitter kan, aku tuh lihat-lihat, aku ngalamin hal yang sama seperti yang ada di cerita tersebut. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke ceritanya. Oke. 3 hari yang lalu orang tuaku kan pergi ke supermarket buat beli kebutuhan rumah tangga. Nah, aku tuh posisinya lagi di rumah sendirian. Awalnya sih nggak ngerasa aneh, jadi aku beraktivitas seperti waktu biasa. Waktu itu aku lagi ngoreksi laporan gitu, laporan kerja. Nah, anehnya 20 menit berikut orang tuaku itu balik ke rumah, terus ngetukin pintu. Ya udah, aku bukain. Terus aku tanya, kok udah pulang? Belanjaannya mana? Tapi nggak ada digubris. Terus tuh mereka masuk ke kamar, aku tutup pintu. Selang 2 jam kemudian ada yang mengetok pintu. Betapa kagetnya aku ketika yang ngetok pintu adalah orang tuaku lagi. Jujur aku di situ lemes banget dan nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku bukain pintunya, terus orang tuaku masuk dengan belanjaannya. Terus udah tuh orang tuaku bersih-bersih dan aku iseng ngecek kamar orang tuaku. Anjir, beneran ada 2 orang yang lagi tiduran, tapi seluruh badan itu kayak ketutup selimut gitu. Jadi kayak cuman kelihatan lekukan badannya. Aku langsung teriak nyamperin orang tua. Aku bilang, "Mama!" Dan tara, 2 orang tadi hilang. Selimut jelas-jelas yang nutupin mereka terlipat dengan rapi di lemari kaca. Ya, kayak orang tuanya pergi, tapi 5 menit kemudian orang tuanya datang tanpa belanjaan. Jadi yang pertama kali nyampe itu siapa? Dan paling anehnya itu ketika orang tuanya nggak jawab, dia kayak enggak, ya biasa aja gitu. Tapi gimana kalau kita kondisinya ini ya lagi sendiri di rumah dan kita ya mengalami hal yang serupa, apa yang akan kalian lakukan? Atau mungkin kalian langsung ceritakan ke mama kalian atau kalian diam-diam aja. Jadi ini kan lagi booming nih di Twitter. Jadi ada beberapa, dari sini aku juga cari referensi di mana para komen-komen netizen pada saat itu, gimana mereka juga ini adalah hal yang sering dialami oleh orang-orang, bukan cuman yang menulis. Sama aku juga kejadiannya seperti itu. Jadi sekitaran kemarin kan, lu permisi bilang kayak gini, aku pergi dulu ya ke rumah orang, katanya kayak gitu. Terus iya, kebetulan aku tuh berdua nih di rumah sama mama, dan aku itu lagi posisinya di kamar. Jadi kamarku itu kamar ketiga dekat dengan dapur. Aku tuh kayak dengar mama ngomong gitu, kondisinya ini malam, jam kalau nggak salah jam 8-an atau jam 7.45. Aku tuh dengar mama kayaknya ngomong. Karena kenapa aku bilang kayak dengar mama ngomong, kondisinya di kampung ini itu memang jam 7 aja orang itu udah tutup pintu semua, nggak ada suara-suara kayak gitu kan. Jadi mama kini berkunjung ke tempat orang yang jauh dari rumah. Jadi kondisinya pada saat itu, mama udah pulang kayak gitu kan. Terus ketika dia udah pulang, aku nggak langsung sapa. Aku tuh asik main di kamar, asik ya biasalah rebahan. Tapi teman-teman, setelah aku dengar itu, aku tuh biasa aja gitu kan. Setengah jam setelah itu aku dengar mama aku gedor-gedor pintu. Tuk, buka pintu. Mama aku itu kalau gedor pintu itu kayak gresek-gresek kayak gitu loh. Terus, bukannya mama tadi udah pulang? Aku bilang kayak gitu kan. Apa baru pulang juga, baru diantar. Tadi yang ngobrol di dapur siapa? Jujur teman-teman, di situ aku siapa ya gitu kan, karena cuma berdua gitu sama mama.
Terus dia bilang enggak, mungkin kau denger aja, itu nggak mungkin gitu. Tapi aku review lagi kejadian ini, aku lihat juga lagi komen-komenan, kita baca ya teman-teman komen-komenannya. Oke, jadi ini ada ceritanya, aku sengaja tutup namanya, mungkin takut nanti akan ini kan privacy. Jadi di sini dia tuh komen kayak gini. Pernah dulu waktu kecil, kan gue baru bangun tidur tuh. Kalau misal anak kecil kan biasa gitu minta gendong. Terus gue minta gendong tuh sama mami. Mami itu adalah ibunya ibu gue. Ibaratkan itu kayak nenek. Waktu itu mami gue sama ibu sama lagi di kamar mandi. Mami gue lagi nyuci baju, ibu gue lagi cuci muka. Terus gue bilang, "Mi, ayo gendong." Terus mami gue jawab, "Jangan berisik, tuh di kamar ada ibu." Hah? Orang ibu gue lagi di kamar mandi ya kan? Gue awalnya gak percaya. Terus mami bilang, "Coba tengok di kamar, masih ada gak gitu?" Terus beneran gue cek, ternyata beneran dong. Ibu gue ada 2. Gue inget banget yang lagi di kamar tidur tuh rambutnya panjang, kaki nggak nampak, terus kayak lagi gunting kuku atau apalah. Intinya nunduk sambil liatin kukunya. Bayangannya sih hitam, tapi jelas kayak ibu gue. Waktu itu ibu gue pakai baju loreng, sama. Intinya persis banget apa yang dipakai ibu gue sama persis apa yang di kamar tidur itu. Akhirnya gue bilang kan sama mami lah, iya siapa sih ini? Terus mami gue sama ibu gue cuman diem gak tahu dia siapa. Demi Allah gue merinding kalau ingat itu. Ya ampun, gimana ya? 2 orang yang sama di rumah dan kita nggak tahu siapa. Kalian pernah ngalamin hal yang serupa nggak? Kejadiannya sama kayak temen gue. Dulu waktu masih kuliah di Jogja, kan kontrak tuh kita. Nah, seisi kontrakan tuh pada nongkrong ke 0 km. Tahu kan kilometer 0? Semuanya pada nongkrong. Nah, salah satu temen gue tiba-tiba ngechat, "Kalian pada kemana woi?" Mei itu, "Kalian pada kemana kok Mei?" Mei itu teman kontrakan gue sendiri. Padahal Mei itu ikut kita nongkrong. Terus temen gue bilang, "Orang Mei yang ngebukain pintu, padahal kunci kontrakan kita bawa." Dan temen gue, pap dia udah ada di ruang sana. Terus gue sisi temen gue buat buktiin kalau Mei itu ikut nongkrong. Terus temen gue beraniin diri buat ngintip di kamar Meida, dan tara, ada Mei di kamar yang lagi duduk. Berarti itu artinya itu bukan Meida. Temen gue langsung gemeter pucat nggak karuan. Terus kita buru-buru balik ke kontrakan, dan di kamar Mei udah nggak ada dong. Pulang kontrakan ada yang bukain pintu, rupanya yang bukain pintu itu ya kayak nggak mau manusia, dan ya mungkin yang menghuni kontrakan ya. Kita ke komentar yang selanjutnya. Gue pernah juga dulu waktu masih SD aku tuh tinggal di rumah kecil. Cuman ada 1 kamar dan bagian depan ada TV. Nah, waktu habis maghrib, aku lihat di rumah, tiba-tiba papaku masuk dan aku tanyain, "Dari mana, Pak?" Papaku nggak jawab, cuma liatin aku sambil tatapan kosong dan wajahnya pucat. Habis itu papaku langsung masuk ke kamar. Aku nggak mikir aneh-aneh, kukira papaku itu lagi capek atau gimana gitu kan. Sampai 5 menit kemudian papaku masuk ke rumah lagi dong. Aku bingung, kan papaku harusnya ada di kamar, dan aku nggak lihat papaku keluar lagi. Tiba-tiba papaku masuk ke rumah kedua kalinya. Aku tanyain loh, "Papa bukannya tadi udah masuk rumah?" Papaku bingung, "Masuk rumah gimana? Ini aja papa baru pulang kok." Di situ aku langsung ngecek kamar dan zong, sosok papaku yang pertama masuk emang nggak ada di kamar. Jadi rumahku itu posisinya di pinggir jalan raya. Tanahnya itu lumayan luas, jadi di bagian belakang dibiarin tanah kosong dan banyak pohon mangga sama pisang. Dan di tempat sebelah rumahku itu kayak ada sumur tuh. Aduh, gimana ya posisinya, kita kayak
merinding aku gitu, mungkin kayak udah nggak berani lagi gitu kan sekitar itu. Teman-teman, apa yang kalian alami ketika kalian mengalami hal yang sama, atau mungkin kalian pernah mengalami atau pengen ngalamin, atau mungkin kalian punya cerita, kalian boleh komen di bawah. Jadi aku juga bisa sambil berbagi cerita. Dan kalau yang setuju part 2, kalian boleh komen di bawah. Thank you. See you next time.